Langit Jakarta malam itu tampak gelap pekat. Mendung menggantung berat, seolah enggan menumpahkan hujan. Di dalam rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, aroma minyak kayu putih bercampur bau bawang masih mengambang di udara. Mardiah duduk bersandar di sofa tua. Perutnya yang mulai membuncit ditutupi kain jarik. Usia kandungannya baru memasuki bulan keempat. Namun gelisahnya kian hari makin menjadi. Suaminya, Supian Syah, baru saja selesai mandi. Rambutnya masih basah, menetes ke kaos oblong yang dikenakannya. Ponsel miliknya berdering nyaring di atas meja makan. Ia buru-buru mengangkat, dan suara khas logat Banjar terdengar dari seberang sana. Mardiah hanya melirik, tak ingin ikut campur, meskipun hatinya sudah menebak isi pembicaraan itu. Iya mah, Mardiah sehat, alhamdulillah. Kandungannya juga lancar. Iya, benar. Bentar mah, aku bilang dulu ke Mardiah ya. Supiansa menoleh, wajahnya berubah serius. Sayang, Mama bilang begini, gimana kalau kita pulang ke Pelawan dulu sampai kamu lahiran? Di sana katanya lebih tenang, bisa dijaga sama keluarga. Mardiah langsung tegak duduk, nafasnya tertahan. Pulang ke Pelawan? Buat apa? Di sini juga aku baik-baik aja kan? Di sana kamu gak usah repot mikir ini itu sayang. Ada mama, ada kakak. Kamu bisa istirahat. Udara kampung juga lebih sehat daripada di sini. Mama bilang, kasihan kamu sendirian kalau aku kerja. Aku gak sendirian di sini. Di sini ada bidan, ada klinik, ada tetangga yang aku kenal. Lagian kamu juga pulangnya gak lama-lama kok. Di sana nanti malah aku sendirian secara mental. Kamu tahu itu kan? Jawab Mardiah. Suara Supian Syah merendah, mencoba membujuk. Sayang, ini permintaan mama. Kamu tahu, beliau orangnya keras, tapi niatnya baik. Kalau sampai anak pertama kita lahir bukan di kampung halaman, mama pasti kecewa. Mardiah menghela nafas panjang. Wajahnya menegang. Ia tahu betul mertuanya bukan tipe perempuan yang mudah ditolak. Ibu Supian Syah adalah sosok pendiam, tapi sekali bicara, nadanya seperti titah, tak bisa dibantah. Kenapa harus di kampung segala sih? Apa nanti aku juga harus ikut adat segala macem? Aku gak tahu apa-apa. Aku gak ngerti kebiasaan orang sana adatnya gimana. Di sana aku asing, kata Mardiah. Supian Syah menaruh ponsel ke meja, lalu duduk di sebelah Mardiah, dielusnya pundak sang istri. Justru karena kamu asing, kita balik dulu supaya kamu enggak merasa sendirian pas lahiran. Nanti kalau anak kita sudah lahir, sehat, selamat, kita balik sini lagi. Sementara aja, sumpah. 3 bulan, paling lama 4 bulan setelah kamu dari lahiran. Mardiah menatap keluar jendela. Hujan akhirnya jatuh juga. Rintiknya halus tapi menyayat, seperti keresahan yang tak bisa ia tolak. Bayangan rumah panggung tua, suara kodok malam, dan pohon-pohon tinggi di sepanjang sungai Kahayan kembali muncul di benaknya. Ia pernah ke Pelawan sekali, cukup 1 minggu aja. Ia merasa seperti terkurung. Tak ada sinyal yang stabil, tak ada tetangga yang bisa diajak ngobrol tanpa lirikan aneh. Pada tahun segitu itu ya, desa itu seperti menyimpan sesuatu. Kamu inget gak waktu aku demam tinggi di sana? Gak ada yang nemenin aku. Kamu malah pergi mancing sama sepupu-sepupumu. Sewot Mardiah. Itu dulu sayang, sekarang beda. Kamu kan lagi mengandung. Aku janji gak bakal ninggalin kamu. Aku bakal jagain kamu, beneran. Dan mamah kamu? Lirih suara Mardiah, seperti menyentil luka yang belum sembuh. Supian Syah terdiam. Dia bukan orang jahat. Memang gak hangat, tapi dia tetap ibuku. Dia juga nenek dari anak kita nanti. Kasih dia kesempatan. Mardiah menahan air mata. Ada luka yang belum pernah ia ungkap. Tatapan tajam mertua. Kalimat yang menggantung dingin setiap kali mereka bertemu. Ia tidak pernah diterima sepenuhnya. Tapi ia juga tak ingin anaknya lahir dalam pertengkaran.
Kalau bukan karena kamu, aku gak bakal mau, gumam Mardiah akhirnya. Supiansyah tersenyum lega lalu mengambil ponselnya kembali. Mah, Mardiah setuju. Insya Allah minggu depan kita berangkat. Mardiah menoleh pelan, menatap lampu gantung yang menggoyang di tiup angin. Dalam hatinya masih ada ragu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sementara, tapi firasatnya berkata lain. Ia tahu kepulangannya ke kampung itu bukan sekedar pindah tempat. Ada sesuatu yang sudah menunggu di sana, sesuatu yang tak kasat mata, tapi bisa merenggut segalanya. Malam makin larut, hujan masih turun deras dan tak henti. Di sudut rumah, seekor cicak berlari cepat melintasi dinding. Angin masuk dari sela jendela yang tak tertutup rapat, meniup gorden dengan gerakan yang tak biasa, seperti ada yang berhembus, bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan perut Mardiah terasa berdenyut, kecil, pelan, tapi jelas. Pagi itu langit mendung mengiringi perjalanan mereka. Mardiah duduk diam di kursi belakang mobil travel, menatap jalanan panjang yang membelah hutan dan rawa-rawa. Sesekali tangannya mengelus perut yang kini semakin membesar, seolah berusaha menenangkan kegelisahan yang mengendap di dadanya. Supiansyah duduk di samping sopir, sibuk mengobrol dengan lelaki yang mengemudi. Bahasa Banjar yang kental mengalun seperti nyanyian asing di telinga Mardiah, membuatnya makin merasa sendiri, walau duduk bersama. Tapi jarak batin di antara mereka terasa semakin renggang. 5 jam perjalanan darat, setelah mengarungi perjalanan di udara beberapa jam dengan pesawat, ditambah 1 jam menyusuri sungai dengan perahu bermesin, akhirnya membawa mereka sampai di Pelawan, desa kecil yang terletak di tepi sungai Kahayan, dikepung hutan rimbun dan pohon-pohon tua berakar besar. Begitu menjejakkan kaki di dermaga kayu sederhana, Mardiah mencium aroma khas desa itu, bau tanah lembab, dedaunan basah, dan sesuatu yang lebih halus, seperti asap dupa yang terselip di antara angin. Ia menghela nafas panjang. Tempat ini belum berubah sejak terakhir kali ia datang, bahkan seolah membeku dalam waktu. Kamu gak apa-apa? Tanya Supiansyah sambil menggami tangannya. Cuma kaget, jawab Mardiah pelan. Masih seperti dulu. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil dari papan kayu, menyambung dari dermaga ke dalam desa. Rumah-rumah panggung berdiri berjajar rapi. Sebagian besar masih terbuat dari kayu ulin berwarna kusam, dimakan usia. Namun dari sela-sela jendela, wajah-wajah ramah mulai bermunculan. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, menyambut dengan celoteh riang. Sambutan hangat ternyata benar adanya. Kakak-kakak iparnya, para tetangga, bahkan beberapa orang tua desa datang menyalami dan menanyakan kabar. Saat tahu Mardiah sedang hamil, mereka serentak menunjukkan rasa antusias yang nyaris berlebihan. Alhamdulillah, anak pertama ya, rezeki besar. Wah, tambah cucu baru kita. Berarti harus tinggal sampai lahiran ya, biar dijaga. Mardiah hanya tersenyum, sesekali membalas ucapan dengan anggukan sopan. Tapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Sambutan itu hangat, terlalu hangat, seperti seseorang yang menunggu terlalu lama. Seperti seseorang yang menyimpan harapan tersembunyi. Rumah ibu mertua berada di sisi barat desa, agak terpencil berhadapan langsung dengan pinggir hutan dan sungai. Rumah itu tinggi, berdiri dengan tiang-tiang besar dari kayu tua yang hitam legam. Mardiah melangkah pelan menaiki anak tangga. Dari dalam, pintu dibuka dan muncul sosok yang tak asing, Ibu Supiansyah. Perempuan itu masih seperti yang ia ingat. Wajahnya bersih dan tenang, tapi datar. Sorot matanya dingin, tanpa senyum. Syal panjang melilit lehernya seperti biasa, meskipun udara sore terasa hangat dan tidak butuh penutup. Selamat datang, gimana perjalanannya? Ucap ibu mertuanya singkat. Terima kasih mah, ini lancar sampai di sini. Mardiah menunduk hormat. Tak ada pelukan, tak ada sapaan manis. Tapi perempuan tua itu menatap perut Mardiah cukup lama sebelum akhirnya mempersilahkan masuk. Rumah itu besar dan lengang, lantainya berderit pelan saat diinjak. Aroma kayu tua dan bunga melati menguar dari dalam kamar. Mardiah menyadari, ia kembali ke tempat yang dulu membuatnya merasa seperti tamu yang tak diinginkan. Sore hari,
Setelah sedikit beristirahat, Mardia duduk di beranda rumah panggung. Dari sana, ia bisa melihat hamparan sungai Kahayan membentang sunyi. Airnya coklat gelap, tenang, tapi dalam. Di seberang, pepohonan berbaris diam. Tak ada suara kendaraan, hanya desiran angin dan sesekali suara burung aneh yang melengking rendah. Malam nanti, jangan duduk di luar terlalu lama. Suara Supiansyah mengejutkannya dari belakang. Kenapa? Di sini banyak hewan liar dan ada pantangan juga. Kalau malam, ibu hamil disuruh banyak-banyak di dalam rumah. Pantangan? Mardia mengernyit. Supiansyah hanya tersenyum samar. Nanti kamu bakal tahu sendiri. Malam mulai turun perlahan. Cahaya jingga dari langit tenggelam di balik hutan. Desa Pelawan berubah wujud. Tak ramai, tak riuh. Hanya bayangan gelap yang merayap dari pepohonan ke sudut-sudut rumah. Mardiah memeluk perutnya erat. Ada kehidupan yang tumbuh di dalamnya, dan ia merasa tempat ini seolah tahu, seolah menanti. Hari-hari pertama di Pelawan terasa berat bagi Mardiah. Tubuhnya memang tidak mengalami banyak gangguan kehamilan. Tidak ada muntah berlebihan atau pusing yang mengganggu. Tapi perasaannya sering melonjak tak menentu. Kadang ia bisa tersenyum lembut saat mendengar burung-burung hutan berkicau. Namun sekejap kemudian, ia bisa menangis tanpa sebab, hanya karena angin sore terasa terlalu dingin menusuk kulit. Ia merasa aneh dengan dirinya sendiri. Kadang ia merasa sangat mencintai Supiansyah. Namun 5 menit berikutnya, ia membenci suaminya hanya karena ia lupa membelikan pisang goreng. Perubahan mood itu membuatnya malu dan kesal pada diri sendiri. Tapi yang lebih menyesalkan adalah ia tidak bisa cerita ke siapapun. Di rumah itu tak ada tempat berbagi. Ibu mertuanya masih sama seperti sejak mereka tiba, dingin dan penuh jarak. Perempuan itu lebih sering diam di kamar, dan setiap kali Mardiah lewat, ia hanya menatap dari balik celah pintu. Belum sekalipun tangannya menyentuh perut Mardiah, tapi entah kenapa Mardiah justru merasa lega soal itu. Sore itu, Mardiah duduk di ayunan bambu di bawah pohon jambu di samping rumah. Udara lembab dan aroma tanah basah sehabis hujan masih tersisa. Di kejauhan, dari arah jalan kecil yang menghubungkan hutan ke desa, tampak seorang perempuan tua berjalan pelan dengan tongkat kayu. Rambutnya sudah putih, dikepang satu, dan tubuhnya dibalut kain batik tua. Supiansyah yang melihatnya dari dalam rumah buru-buru keluar. Assalamualaikum, Nek Indun, sehat? Perempuan itu mengangguk pelan, sorot matanya tajam meskipun tubuhnya terlihat rapuh. Aku dengar istrimu sudah datang. Katanya sedang mengandung. Ku datangi sekalian. Bawa sedikit ramuan juga. Mardiah berdiri ragu. Baru kali ini ia melihat Nenek Indun dari dekat. Usianya mungkin sudah lewat 80 tahun. Tapi wajahnya tak sepenuhnya tua. Matanya bening, mengingatkan Mardiah pada perempuan Dayak yang dulu pernah ia lihat di televisi. Matang, tapi menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Supiansyah mempersilahkan masuk. Namun Nenek Indun malah melambaikan tangan, menolak halus. Tidak usah di dalam. Aku hanya ingin bicara sebentar saja dengan istrimu. Mardiah menatap suaminya, sedikit bingung. Tapi Supiansyah mengangguk singkat, lalu meninggalkan mereka berdua di halaman. Nenek Indun duduk di bangku panjang dari batang pohon yang diletakkan di bawah pohon jambu. Ia menepuk tempat di sampingnya, memberi isyarat agar Mardiah duduk. Bagaimana dengan kandunganmu, Nak? Sehat, Nek. Alhamdulillah. Kadang-kadang agak kenceng, tapi kata bidan normal. Nenek Indun mengangguk perlahan. Kau tahu, di tanah seperti ini, yang kelihatannya tenang, sebenarnya banyak yang hidup tak kasat mata. Mereka berjalan di tanah yang sama, bernafas di udara yang sama, tapi bukan seperti kita. Mardiah menelan ludah. Hawa sore terasa berubah. Kalau begitu saya harus bagaimana, Nek, kalau di sini? Perempuan tua itu memandang Mardiah dalam-dalam, lalu berkata lirih. Kalau di Kalimantan, apalagi tempat seperti Pelawan, ibu hamil harus was-was.
Jangan sembarangan membiarkan orang lain mengelus perutmu. Mardia mengernyit. Kenapa, Nek? Karena tidak semua tangan membawa niat baik. Ada tangan yang hanya ingin merasakan dan mencuri. Bisa-bisa bayi kamu hilang. Ucapan itu membuat bulu kuduk Mardia meremang. Maksudnya hilang bagaimana, Nek? Nenek Indun tidak langsung menjawab. Ia menatap pepohonan di kejauhan, seolah melihat sesuatu yang tak tampak di mata Mardia. Dulu ada kejadian. Seorang perempuan muda seperti kamu datang dari luar kampung. Ia hamil anak pertamanya, disambut baik sama seperti kamu. Tapi malam-malam ia sering mimpi buruk. Perutnya terasa ringan, dan ketika waktu lahiran tiba, yang keluar bukan bayi, tapi darah hitam tak bersisa. Mardia membeku. Udara di sekelilingnya seperti berhenti bergerak. Itu sebabnya, lanjut Nenek Indun pelan. Kalau ada yang mendekat, apalagi minta menyentuh perutmu, bahkan kalau itu keluargamu sendiri, jangan langsung mengiyakan. Lindungi dirimu, Nak. Lindungi anakmu. Nenek Indun kemudian merogoh kainnya, menyerahkan sebungkus kecil daun-daunan kering yang dibungkus kain putih. Ini ramuan pelindung. Tidak kuat sih, tapi cukup untuk mengaburkan aroma darahmu dari makhluk-makhluk lapar. Mardia menerimanya dengan tangan gemetar. Saat ia hendak bertanya lebih lanjut, Nenek Indun sudah berdiri dan mulai melangkah pergi, seolah tahu waktunya hanya sebentar. Jangan banyak tanya dulu, Nak. Rasakan saja, kau akan tahu sendiri kalau waktunya sudah dekat. Hari itu, matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya. Langit tampak seperti lempeng tembaga tua, muram dan redup. Angin hutan membawa aroma lembab yang menyesakan, seolah tanah menyimpan rahasia busuk yang siap terkuak kapan saja. Supiansyah hendak pergi memancing ke Sungai Kahayan bersama dua saudara sepupunya. Jaraknya cukup jauh, harus naik perahu kecil selama hampir 1 jam menyusuri aliran sungai yang berkelok masuk ke dalam hutan. Aku pulangnya besok pagi ya, kata Supiansyah sambil memasukkan kail dan umpan ke dalam tas. Mardia yang sedang duduk di teras hanya menatapnya tanpa suara. Perasaannya campur aduk. Sejak kedatangan Nenek Indun kemarin, pikirannya terus dipenuhi pertanyaan dan kekhawatiran. Wajangan nenek tua itu terngiang-ngiang di kepalanya, tentang tangan-tangan yang mencuri, tentang suara yang datang di malam hari. Kamu yakin mau ninggalin aku sendirian? Tanya Mardia akhirnya. Supiansyah menatap istrinya, lalu tersenyum kecil. Kan di rumah ada ibu, tenang aja, gak bakal kenapa-napa. Tapi entah kenapa, senyum itu terasa dingin, tidak seperti biasanya. Setelah Supiansyah pergi, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ibu mertuanya hanya sesekali tampak berjalan dari dapur ke kamarnya, tanpa banyak bicara. Mardia menghabiskan sore di dalam kamar, mencoba tidur. Tapi matanya sulit terpejam. Setiap kali ia memejamkan mata, suara desiran angin di luar jendela terdengar seperti bisikan samar-samar. Malam datang pelan-pelan, menyeret hawa dingin yang merambat ke sela-sela papan rumah. Lampu minyak dinyalakan, karena listrik desa memang sering padam saat malam hari tiba. Rumah jadi temaram, hanya diterangi cahaya kekuningan dari pelita yang digantung di langit-langit. Sekitar pukul 11 malam, Mardia yang sempat tertidur di atas kasur terbangun karena mendengar suara aneh. Cekrek, cekrek. Awalnya pelan, seperti kuku yang menggores pelan pada dinding kayu. Ia duduk menajamkan telinga. Suara itu datang dari atas langit-langit kamar. Bukan seperti tikus, bukan pula seperti suara kayu tua yang mengembang karena lembab. Suaranya tajam, teratur, seolah sesuatu sedang berjalan pelan, merayap di loteng. Mardia menelan ludah, memegangi perutnya. Dek, dek, dek. Jantungnya berdebar kencang. Ruangan mendadak terasa sesak. Ia menarik selimut, mencoba menenangkan diri. Tapi belum sempat ia membaringkan tubuh, terdengar suara lain, lebih keras.
Langit-langit kamar seperti dihantam sesuatu dari atas. Debu kayu berjatuhan dari selapapan. Mardia spontan bangkit dari tempat tidur. Tangannya gemetar. Ia mencoba membuka pintu kamar untuk keluar, tapi tangannya terasa berat, seperti tak punya tenaga. Dan lalu, suara itu datang. Kepak, 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 kepak. Kepakan saya besar, berat, seperti burung raksasa yang sedang bergerak dalam ruang sempit. Tapi suara itu berasal dari dalam rumah, dari atap kamarnya sendiri. Mardia menoleh ke atas, matanya mencari asal suara. Di pojok langit-langit, dekat ventilasi yang terbuka, tampak sesuatu berkelebat cepat, bayangan hitam, bersayap, dengan rambut panjang menjuntai seperti tali-tali basah. Astagfirullah, Mardia mundur, menabrak meja kecil di dekat kasur. Lampu minyak bergoyang, nyaris tumpah. Bayi dalam kandungannya tiba-tiba bergerak, keras, seolah tahu ibunya sedang ketakutan. Mardia meremas bagian bawah perutnya. Ia merasakan tekanan aneh, seperti ada tangan lain yang mencoba menyentuh dari luar. Tubuhnya menggigil. Ia memaksa mulutnya membaca doa, meski lidahnya kaku. Allahu la ilaha illallah. Suara kepakan itu mendadak berhenti, senyap. Tapi ketenangan itu justru membuat Mardia makin panik. Ia tahu apapun yang datang tadi belum benar-benar pergi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kata Mardia. Dengan langkah gemetar, ia membuka pintu kamar dan berjalan menuju dapur. Ruangan lain di rumah gelap. Ibu mertuanya tak terlihat, entah di kamar, entah pergi, entah kemana. Rumah sebesar itu mendadak terasa seperti perangkap. Sampai ia tiba di dapur, Mardia terdiam. Di sana, di atas meja kayu, tergeletak sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Setangkai bunga melati yang masih segar, padahal tak ada pohon melati di sekitar rumah. Dan di bawah meja, ia melihat bekas tetesan cairan merah gelap, hampir hitam, seperti darah kering yang menetes dari langit-langit. Perutnya kembali terasa sakit, seolah anak yang dikandungnya berontak. Ia menutup mulutnya agar tidak berteriak, lalu berbalik dan lari kembali ke kamar, mengunci diri sambil memeluk bungkusan daun pemberian nenek Indun yang ia letakkan di bawah bantal. Dan malam itu, ia tidak tidur. Waktu berjalan perlahan di desa Pelawan, seolah hari-hari tak pernah terburu-buru. Usia kehamilan Mardia kini telah memasuki bulan ke-6. Perutnya membesar, dan gerakan bayi mulai terasa semakin jelas. Kadang menyenangkan, kadang membuat cemas, terutama bila gerakan itu datang saat malam-malam penuh sunyi yang membuat bulu kuduknya kerap berdiri. Meski begitu, keluarga Supiansyah memperlakukannya dengan sangat baik. Ipar-iparnya bergantian datang membawakan makanan. Ada yang membuatkan bubur labu, ada pula yang membawakan anyaman dari daun pandan untuk Mardiah tiduri siang hari. Seakan-akan semuanya menyambut kehamilan itu sebagai anugerah besar. Perempuan kota cocok juga tinggal di kampung ya, celetuk salah satu iparnya suatu siang. Mardiah hanya tersenyum kecil. Ia tidak benar-benar nyaman, tapi juga tidak ingin terlihat mencurigakan. Namun ada satu sosok yang terus membuat dadanya tak tenang. Ibu mertuanya. Perempuan itu tetap sama seperti saat pertama kali mereka tiba. Pendiam, dingin, dan menjaga jarak. Tidak pernah marah, tidak pernah menyapa dengan ramah. Jika Mardia lewat, ia hanya menatap sesaat, lalu kembali membenamkan diri di dalam kamar. Tapi bukan sikap dingin itu yang membuat Mardia gelisah, melainkan tatapan itu. Setiap kali Mardia tidak sadar, perempuan itu selalu menatap ke arah perutnya. Tatapan yang bukan seperti kekaguman atau kebahagiaan seorang calon nenek. Tatapan itu seperti kelaparan, seperti sesuatu yang sedang menunggu saatnya tiba. Dan satu lagi yang aneh, ibu mertuanya selalu memakai syal. Tak peduli pagi atau siang, bahkan saat cuaca panas pun, perempuan itu akan memakai penutup leher, seperti tidak ingin ada bagian kulitnya yang terlihat. Syal itu kadang batik, kadang dari kain tipis bermotif bunga-bunga, tapi tidak pernah lepas. Mardia sempat bertanya diam-diam pada iparnya, tapi jawaban mereka selalu mengambang. Sudah kebiasaan, dari dulu juga begitu. Mardia tidak menanggapi, tapi dalam hati ia mencatat semuanya.
Pada suatu sore saat Mardiah duduk di dapur, ia melihat bayangan ibu mertuanya lewat di lorong rumah. Langkahnya pelan, nyaris tanpa suara. Tapi Mardiah bisa mendengar sesuatu. Nafas berat dan dalam. Bukan seperti orang lelah, tapi seperti sedang menahan sesuatu dari dalam tubuh. Dan malamnya, seperti biasa, ibu mertuanya tak keluar kamar. Tapi Mardiah yakin, dari balik pintu yang hanya tertutup setengah, sepasang mata itu tetap menatap, tak pernah lepas dari perutnya yang membuncit. Hari-hari belakangan, Mardiah makin sering terbangun tengah malam. Bukan karena ingin buang air kecil atau perut yang kerap mulas, melainkan karena firasat yang menghantui batinnya. Rasa gelisah itu bukan sekedar rasa, ia seperti suara tanpa bentuk yang berbisik dari dalam kandungannya. Kadang-kadang, janinnya tiba-tiba bergerak dengan liar, seperti menolak sesuatu. Perutnya terasa berat, bukan karena beban kehamilan, tapi karena ada ketakutan yang perlahan-lahan merayap naik ke dadanya. Setiap kali melewati lorong rumah atau menatap pintu kamar ibu mertuanya, tubuh Mardiah seakan memberi isyarat. Ada sesuatu yang tidak benar. Ada bahaya yang mengintai, dan itu bukan perasaan biasa, melainkan naluri seorang ibu. Pagi itu, saat seluruh rumah sibuk menyiapkan keperluan kenduri kecil, Mardiah diam-diam keluar dari rumah. Kakinya melangkah pelan menuju rumah panggung di ujung kampung, tempat tinggal Nenek Indun. Langkahnya terasa berat, tapi ia tahu hanya Nenek Indun yang bisa memberinya jawaban. Nenek Indun tengah duduk di amben, mengayunkan kipas pandan kecil. Saat melihat Mardiah datang, ia hanya tersenyum tipis, seolah sudah tahu akan kedatangannya. "Kamu datang karena anakmu bicara di dalam rahimmu," ucap Nenek Indun lirih tanpa ditanya. Mardiah nyaris meneteskan air mata. Ia duduk bersila, lalu memegangi perutnya yang mulai membesar. "Nek, saya merasa ada yang aneh, seperti ada yang mengintai anak saya. Setiap malam, saya merasa tidak sendiri." Nenek Indun menunduk, lalu mengambil sekepal daun sirih dari kotaknya. Ia mengunyah perlahan sebelum membuka suara. "Kuyang adalah ilmu hitam. Dia bukan hantu, tapi manusia. Perempuan yang menyerahkan jiwanya untuk hidup lebih lama dengan menyesap darah, terutama darah perempuan hamil, darah bayi yang masih suci." Mardiah terdiam. Seluruh tubuhnya terasa membeku. Ciri-cirinya apa, Nek? Tubuhnya dingin, tidak suka disentuh, suka menyendiri, dan lehernya selalu ditutupi. Karena saat malam, leher itu akan menganga. Tempat tubuhnya terpisah. Mardiah langsung membayangkan syal yang tak pernah lepas dari leher ibu mertuanya. Nenek Indun menatap lekat-lekat wajah Mardiah. "Kadang, kuyang itu turun-menurun. Dulu di kampung ini pernah ada, dan aku percaya masih ada sampai sekarang." Mardiah menggigit bibir, tubuhnya gemetar. Ia tidak butuh lebih banyak penjelasan, dan semuanya mulai cocok. Tatapan lapar, gerak-gerik dingin, dan syal itu. "Nek, kalau benar, apa saya dan bayi saya bisa selamat?" Nenek Indun mengangguk pelan. "Kalau kamu kuat dan tahu cara menjaga dirimu, tapi kamu harus pilih jalanmu sendiri. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat." Mardiah memeluk perutnya erat. Ia tahu ini bukan sekadar kecurigaan, ini adalah peringatan. Dan mulai detik itu, Mardiah tidak lagi percaya pada siapapun di rumah itu, termasuk suaminya sendiri. Angin malam berhembus pelan, tapi menusuk kulit. Malam Jumat datang dengan keheningan yang tak biasa. Rumah panggung yang biasanya ramai oleh celoteh ipar-ipar dan suara radio tua, kini terasa seperti bangunan kosong yang menyimpan rahasia gelap. Semua ipar Supiansyah pergi menghadiri pesta pernikahan kerabat di kampung seberang. Supiansyah sendiri sudah 2 hari keluar kota karena urusan pekerjaan. Hanya tinggal Mardiah dan ibu mertuanya.
Mardiah merasa perutnya makin berat. Kandungannya memasuki bulan ke-6. Sesekali janin di dalam rahimnya bergerak seperti meronta, seperti ingin bicara. "Tenang nak, ibu ada di sini," bisiknya sambil membelai perut. Sore tadi, ibu mertuanya hanya muncul sebentar di dapur. Tidak berbicara sepatah kata pun, hanya memandangi Mardiah, lalu masuk ke kamar dan tak keluar lagi. Syal hitam tetap membelit lehernya. Tatapan matanya kosong. Tapi ada sesuatu yang menyala di baliknya. Sesuatu yang tak bisa Mardiah jelaskan dengan kata-kata. Menjelang tengah malam, lampu satu-satunya di ruang depan mulai meredup lalu padam. Mardiah terbangun dari tidurnya karena rasa ingin buang air kecil. Ia meraba sekeliling, gelap. Tak ada cahaya sama sekali. Hanya suara detak jam dan desir angin yang menyusup lewat celah-celah dinding kayu. Ia duduk perlahan, memijakan kaki ke lantai. Kamar mandi berada di luar, di ujung belakang rumah, terpisah dari bangunan utama. Ia membawa senter kecil dari laci, meski baterainya mulai lemah. Langkahnya pelan menuruni tangga. Setiap anak tangga terasa seperti memanggil bahaya. Saat Mardiah tiba di kamar mandi dan hendak menutup pintu bilik kayu itu, sebuah suara aneh terdengar, seperti kepakan sayap, cepat dan berat. Ia diam, nafasnya tercekat. Kepakan itu bukan dari ayam atau burung biasa, terlalu besar, terlalu cepat. Ia mendongak, langit mendung, gelap tanpa bintang. Tiba-tiba, dari arah samping rumah, tepat di jendela kamar ibu mertuanya, ia melihatnya. Sesuatu melayang di luar jendela itu, sebuah kepala, hanya kepala, dengan rambut panjang menjuntai dan isi perut terburai, mengambang seperti akar-akar pohon, matanya merah menyala, dan mulutnya berlumur darah. Mardiah membeku. Senter kecilnya jatuh. Cahaya temaram dari rembulan cukup untuk menunjukkan bahwa sosok itu bukan bayangan. Ia menutup mulutnya erat, tak boleh berteriak, tak boleh bergerak. Janinnya menendang keras, seolah tahu apa yang sedang mengintai mereka. Sosok itu melayang pelan, kepalanya menengok ke kiri, lalu ke kanan, lalu masuk kembali melalui celah jendela yang terbuka. Kamar itu adalah kamar ibu mertuanya. Mardiah bersandar di dinding bilik kamar mandi. Nafasnya tercekik, tak ada lagi keraguan dalam benaknya. Apa yang ia lihat malam itu bukan mimpi, dan yang tinggal bersamanya saat ini bukan lagi manusia sepenuhnya. Setelah kejadian mengerikan malam itu, Mardiah tak bisa lagi berpura-pura. Tubuhnya lemas, tetapi pikirannya bergerak liar. Ia duduk di sudut kamar, memeluk perutnya yang kian membesar. Bayinya menendang, dan kali ini tendangannya seakan berkata, "Selamatkan aku, ibu." Dengan tangan gemetar, Mardiah meraih ponsel yang tergeletak di meja. Ia menelpon Supiansyah berkali-kali, tapi tidak diangkat. Akhirnya, ketika suara di seberang menjawab, Mardiah langsung bicara terburu-buru. Suaranya nyaris histeris. "Mas, tolong aku. Aku lihat dia. Kepala terbang. Itu benar-benar ada. Aku yakin itu ibu, mas." "Astagfirullah Mardiah. Kamu ini kenapa sih? Sudah aku bilang jangan terlalu percaya cerita orang tua. Itu cuma mitos." Suara Supiansyah terdengar kesal. "Bukan mitos, mas. Aku lihat sendiri. Mas, pulang sekarang, aku mohon." Mardiah menangis. Tapi Supiansyah hanya mendesah panjang. "Dia, kamu pasti stres. Hamil 6 bulan. Ya wajar emosimu naik turun. Sudah, tenangkan dirimu. Jangan bikin malu keluarga." Telepon terputus. Dada Mardiah terasa sesak. Suaminya tak percaya padanya. Bahkan saat ia mengatakan hal yang paling menakutkan dalam hidupnya. Tak lama setelah fajar merekah, pintu dapur diketuk pelan. Saat Mardiah membukakan, tampak sosok renta dengan kain batik lusuh dan kerudung tipis. Berdiri dengan tatapan yang tak biasa, Nenek Indun. "Boleh aku masuk, nak?" tanyanya pelan. Mardiah hanya mengangguk. Mereka duduk di sudut ruang belakang, jauh dari jangkauan telinga siapapun. "Aku sudah lihat cahaya hitam semalam.
ucap Nenek Indun tanpa basa-basi. Dia sudah keluar, sudah lama tak melayang, tapi malam tadi dia lapar. Dia siapa, Nek? Suara Mardiah tercekat. Ibu mertua kamu, Nak. Nenek Indun mengangguk pelan. Ia bukan lagi manusia seutuhnya. Dia penganut ilmu kuyang, pengikut kuyang. Sudah sejak dia muda, turun-temurun, dan kini hanya kamu satu-satunya calon ibu di rumah ini. Mardiah memejamkan mata. Air matanya menetes begitu saja. Tapi kenapa, Nek? Kenapa dia begitu? Ilmu itu diwariskan. Dulu ibu mertuamu menolak meneruskan. Tapi setelah anak ketiganya lahir mati, dia berubah. Dia tak rela mati tua. Dia cari jalan agar awet muda dan kuat. Satu-satunya cara, makan darah bayi dan mewarisi ilmuku yang tersebut. Mardiah terisak. Ia teringat wajah ibu mertuanya yang tampak jauh lebih muda dari umur sebenarnya. Kulitnya kencang, bahkan tak ada keriput di sudut mata. Ia juga jarang sakit, bahkan tak pernah ke puskesmas sekalipun. Jadi benar, dia butuh darah bayi. Nenek Indun mengangguk, menatap perut Mardiah. Bukan sembarang bayi. Bayi yang masih dalam kandungan lebih kuat energinya, lebih suci. Sekali dia menghisapnya, umurnya bertambah 5, bahkan 10 tahun. Nek, apakah suamiku, Supiansyah tahu, Nek? Dia tahu, tapi dia takut. Kalau dia melawan, dia bisa dikutuk jadi bisu atau gila, kehilangan jiwanya. Itu sebabnya dia selalu memilih diam. Mardiah meremas kain dasternya. Jadi aku dan anakku akan dijadikan tumbal? Hanya tumbal, Nek? Nenek Indun menghela nafas berat. Belum terlambat, Nak. Tapi kamu harus berani memilih. Tinggal dan menyerahkan anakmu, atau pergi sekarang, meskipun dengan bahaya besar menanti. Bagaimana caranya melindungi diri, Nek? Nenek Indun membuka buntalan kain dari dalam tas kecilnya. Di dalamnya ada sebotol kecil minyak beraroma serai, lalu sebuah centong kayu hitam yang terbuat dari ulin, dan potongan kepala nanas yang sudah dikeringkan. Minyak ini kau oleskan di perut sebelum tidur. Centong ulin ini pegang kalau merasa dia mendekat. Kepala nanas akan mengusir bau darah dari bayi. Dan jangan lupa bacaan-bacaan ini. Nenek Indun menyelipkan kertas bertuliskan doa-doa kuno. Mardiah menerima semuanya dengan tangan gemetar. Tapi matanya sudah tidak lagi kosong. Ada bara yang mulai menyala. Nenek, ucapnya pelan. Bantu aku. Aku ingin selamat. Aku ingin anakku lahir dalam keadaan hidup, Nek. Nenek Indun menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu bersiaplah, karena malam ini bukan malam terakhir dia datang. Ponsel Mardiah gemetar di genggamannya. Ia duduk di lantai kamar, menatap nama Supiansyah yang terpampang di layar. Ia tahu, ini mungkin kesempatan terakhir sebelum semuanya terlambat. Begitu panggilan terhubung, ia bicara cepat, tak ingin terputus lagi. Mas, aku tahu semuanya. Suaranya serak. Tentang ibu, tentang ilmu kuyang, tentang darah bayi. Di seberang Supiansyah terdiam, sunyi panjang menggantung di antara mereka. Sebelum akhirnya ia menjawab dengan nada pelan, nyaris berbisik. Siapa yang cerita sama kamu? Bukan itu yang penting. Yang penting sekarang aku dan anak ini dalam bahaya. Aku minta Mas jemput aku, sekarang. Aku gak bisa dia. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Justru karena aku tahu, makanya aku minta dijemput sekarang, Mas. Mas tega ya? Dari awal Mas tahu tapi Mas diam. Mas biarkan aku tidur di rumah yang sama dengan monster itu. Tidak semudah itu dia. Kalau aku lawan dia, aku bisa. Lebih baik Mas jadi bisu tuli daripada kehilangan anak sendiri. Mardiah menjerit. Air matanya jatuh deras. Kalau Mas tidak datang malam ini, aku akan pergi sendiri, dengan atau tanpa bantuan Mas. Supiansyah tidak menjawab. Mardiah mengakhiri panggilan. Tidak ada lagi yang bisa ia harapkan dari suaminya. Kini satu-satunya yang bisa ia andalkan adalah dirinya sendiri dan anak yang belum lahir itu. Subuh baru saja menyingsing. Kabut masih menari-nari di antara batang pohon di pekarangan.
Mardiah berdiri di depan lemari, menggenggam tas kecil berisi pakaian dan barang-barang penting. Di dalamnya sudah ia selipkan minyak serai, centong ulin, pemberian nenek Indun, dan kepala buah nanas yang dibungkus daun pisang. Ia tak menunggu lagi. Supiansyah tak datang, dan waktu terlalu sempit untuk berharap. Namun langkahnya terhenti saat suara dingin menyapa dari belakang. Mau kemana pagi ini dia? Ibu mertua berdiri di ambang pintu, mengenakan daster putih pucat dan syal kelabu yang tak pernah lepas dari lehernya. Tatapannya tajam, namun wajahnya tenang, terlalu tenang, hingga terasa tidak manusiawi. Saya mau pulang, Bu, jawab Mardiah tanpa menoleh. Suaranya gemetar, tapi tekadnya bulat. Pulang? Ibu mertuanya berjalan perlahan, langkahnya nyaris tanpa suara. Anak perempuan yang baik tidak lari dari rumah suaminya. Anak perempuan yang baik tidak diam saat tahu bayinya akan dimakan hidup-hidup. Ucap Mardiah lantang, berbalik dan menatap lurus ke arah perempuan itu. Wajah ibu mertuanya menegang, namun ia masih tersenyum samar. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Nak. Kamu hanya sedang kalut. Nenek Indun itu terlalu banyak bicara. Dan ibu terlalu banyak menyembunyikan, balas Mardiah. Saya tidak akan tinggal di sini satu malam lagi. Ketegangan di udara begitu pekat, seperti tali yang siap putus kapan saja. Ibu mertuanya mendekat, satu langkah demi satu langkah. Kamu pikir kamu bisa lolos, hah? Ilmu ini sudah hidup di sini sebelum kamu lahir. Kamu bukan siapa-siapa, dan kamu adalah sekarang menjadi tumbalku. Mardiah menggenggam centong kayu dalam saku jaketnya. Tangannya berkeringat, tapi ia tak gentar. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku sekarang akan menjadi seorang ibu. Tiba-tiba, suara langkah kaki dari luar rumah terdengar mendekat. Pintu diketuk cepat. Dia, bukakan, Nak. Ini Nenek Indun. Mardiah segera berlari membuka pintu. Di luar, berdiri Nenek Indun bersama dua lelaki paruh baya. Warga desa yang dipercaya, termasuk Pak Karam, ketua adat desa Pelawan. Wajah mereka serius, namun penuh belas kasih. Ikut kami sekarang juga. Mobil sudah siap di ujung jalan, ujar Pak Karam sambil menatap ibu mertua Mardiah dengan tajam. Perempuan tua itu menyipitkan mata, namun tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri membeku, sorot matanya menggelap, seolah tahu kali ini ia kalah. Nenek Indun menggandeng tangan Mardiah. Jangan bicara apa-apa, pegang centong itu, oleskan minyak serai ke perutmu, lalu berdoa pada Tuhanmu. Mardiah mengangguk lalu membisikkan doa-doa yang telah diajarkan malam sebelumnya. Bacaan-bacaan dari kitab kuno Dayak yang dipercaya mampu melindungi bayi dari roh-roh haus darah. Perjalanan menuju mobil terasa panjang, meski hanya berjarak beberapa rumah. Udara pagi begitu berat, seolah ribuan mata tak kasat mata mengintai mereka dari balik pohon dan atap rumah. Tiba di mobil pick-up yang sudah dimodifikasi untuk perjalanan darurat. Mardiah naik ke kursi belakang bersama Nenek Indun. Kepala buah nanas ia letakkan di pangkuan, centong ulin tetap digenggam, dan minyak serai menguar harum menyengat di udara. Pak Karam menyetir sendiri, sesekali membaca mantra perlindungan dalam bahasa suku asli yang tak sepenuhnya Mardiah pahami. Di tengah perjalanan, tubuh Mardiah menggigil meski cuaca hangat. Perutnya berdenyut, bayi di dalam kandungannya bergerak resah. Ia berulang kali membisikkan kalimat-kalimat doa. Di tikungan terakhir sebelum jalan besar, Pak Karam mendadak menghentikan mobil. Lihat, bisiknya. Di tengah jalan berdiri sosok berambut panjang, wajahnya tertutup syal kelabu, tanpa kaki, melayang perlahan. Mardiah menggigit bibirnya, centong kayu diangkat tinggi. Pak Karam membuka kaca jendela dan melafalkan satu doa keras. Lalu sosok itu melengking, lalu menghilang dalam sekejap seperti asap tersapu angin. Mobil kembali melaju. Kali ini lebih cepat. Mereka harus keluar dari desa sebelum malam menjelang. Karena jika malam datang lagi, siapapun yang masih berada di Pelawan bukan lagi milik dunia manusia.
Di sisi lain, langit pagi di Jawa Tengah diselimuti awan tipis yang bergerak malas. Di sebuah rumah sederhana di kaki perbukitan, suara tangis bayi memecah keheningan, menggema sampai ke pojok-pojok kamar. Tangis itu bukan jeritan ketakutan, melainkan tangisan kehidupan. Mardiah terbaring di atas ranjang kayu jati, wajahnya pucat tapi damai. Di sisinya, ibunya mengelus perlahan keningnya yang berkeringat. "Sudah lahir, Dok, laki-laki sehat," bisik sang ibu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Mbah," ucap sang ibu kepada dukun bayi. Air mata Mardiah mengalir tanpa suara, bukan hanya karena lega, tapi karena ia berhasil melewati malam-malam panjang yang penuh teror. Ia memeluk bayinya erat, seolah ingin memastikan bahwa makhluk mengerikan itu benar-benar tak lagi bisa menyentuh mereka. Sejak tiba di rumah orang tuanya, rumah Joglo di Jawa Tengah 2 bulan lalu, Mardiah lebih banyak berdiam. Ia tak banyak bicara soal apa yang terjadi di Kalimantan. Hanya ibunya dan nenek Indun yang tahu sepotong dari kisah penuh kegelapan itu. Ia menamai anaknya Raka Indra, nama yang dipilih sebagai simbol kekuatan dan cahaya. Kini Mardiah bukan seorang istri, tapi seorang ibu dari anaknya yang sangat dicintai. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih untuk penulisnya, Kak Jasmine, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.